Bismillahirrahmanirrahim. Kalam kepada Allah Tuhan Rahman bersifat wujud sarata kidam pujaan umat siang jam malam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad, pangkat du tinggi dunia akhirat serata selatan utara timur ke barat. Mulanya jalo diserakkan kanai kulari dinan bapalun, mulanya sambah ditibokan menyusun jari minta ampun. Kajirek tabar ramu-ramu inggok mencongkom lidih saga tadabuk lalu ke tanah. Kita indak bersebut namo kadang indak bayibakan gala sambah tasirak ke tengah-tengah. Loih kaunan dari puasa baru disinan hati takabik minta ampun ambu dahulu. Jawablah salam di narapek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusanak Sulah Benang Project dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ko kita kembali bersua. Dan nusanak kasadonyo pada kesempatan kali ko nusanak pasti mengenal apa yang dinamakan dengan artinya cinta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia kali ko sanak, kita akan membahas tentang hakikat cinta. Kita akan seketik mengaji filsafat tentang cinta yang nantinya akan kita contohkan dari kisah-kisah dari Laila dan Majnun. Selamat datang di Balai Narandah. Nusanak kasadonyo sulah bendang dalam negari dimanapun berada. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ko adalah disclaimer dulu sana, bukan berarti di siko ambo sangat paham tentang filsafat, karena pada hari ko kita akan membahas saketik saja tentang ngaji filsafat tentang cinta gitu. Jadi karena kita sebagai pemuda dan pemudi Minangkabau tentu banyak bana penyakit yang diakibatkan oleh cinta kok. Tapi dan sana kasadonyo ternyata cinta tu sempurni dan seindah itu yang dikisahkan dalam kisahnya Laila dan Majnun. Yang kita kenal Kais yang bana-bana mencintai Laila dan Laila yang bana sabana-bana mencintai Kais. Jadi di sana dikisahkan bahwasanya suatu ketika Kais ko sedang jalan-jalan di sebuah kampung pada saat itu, kampungnya beliau. Nah, jadi Kais ko nampak anjing peliharaannya Laila gitu. Jadi ketika nampak anjing tu tentu badabok jantung dari si Kais ko. Mohon maaf kalau untuk pengucapan anjingnya agak kasar sana, tapi memang itu kalau di kita di Minang anjing gitu ya bahasanya. Tapi ko bukan terkhusus untuk notnya itu, bahasanya itu ataupun pengucapannya itu adalah hal buruk gitu. Tapi ya memang binatangnya itu hewannya ko anjing yang akan kita bicarakan. Jadi peliharaan dari si Laila ko sana. Nah, jadi ketika nampak anjing peliharaan dari si Laila ko, Kais langsung berdabuk jantungnya. Lalu nyo ikutilah anjing tadi ko. Nyo ikuti karena Kais berharap bisa menjumpai Laila, bisa menjumpai majikannya itunya Laila. Nah, di sana diceritakan di ceritanya itu bahwasanya Kais ko mengikuti anjing peliharaan si Laila ko, sehingga nyo tak tahu bahasanya nyo lah melewati masjid gitu. Mungkin anjingnya ko lewat di depan masjid ataupun lalu ke masjid. Jadi Kais ko hanya terfokus dan mengikuti si anjing ko tadi gitu. Tak tahu nyo di sekitarannya bahasanya nyo lah melintih di depan orang solat. Nah, di sana ketika nyo pulang si Kais ko, lalu jamaah tadi ataupun orang yang sedang solat tadi menjumpai Kais dan nyo berang-berang nyo ke si Kais. Ditanya nyo, wahai Kais, kenapa tadi engkau lewat di depan kami padahal kami sedang sholat gitu. Kecik mungkin kata imamnya ko ataupun kata orang-orang salah satu yang ikut jamaah tadi, sholat berjamaah tadi di sana. Nah, lalu Kais menjawab, demi Allah kecik Kais ko, ya ampun tak nampak kalian sedang sholat doh katanya, karena hati, pikiran dan jiwa ambo, mata ambo, kefokuskan ambo tu hanya terfokus kepada anjing Laila yang sedang ambo turik. Karena ambo berharap bana jika ambo mengikuti anjing tersebut, ambo akan berjumpa dengan tuannya yaitunya Laila gitu. Jadi demi Allah ambo tidak melihat bahwasanya kalian sedang sholat saat itu. Nah, di sana dalam pesan yang pertama ko, coba di sana terawang dan perhatikan benar setelah itu apa yang diucapkan oleh
si Kais ko kepada orang yang sedang solat tadi itu yang memberanginya ko. Bah kecek si Kais ko sana, seharusnya kata beliau, yang ambo saja pembuktian cinta ambo kepada Laila, ambo nak nampak kalian sedang solat doh gitu. Ambo tak sadar doh, karena hati dan pikiran ambo hanya terfokus kepada satu orang yang ambo cintai, yaitu Laila. Sedangkan kalian sedang solat, kalian sedang menghadap Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya kalian juga tidak melihat ambo katanya. Jadi iko ibaratnya suatu sindiran dari Kais kepada kita yang sedang beribadah hari ko, apalagi sedang di bulan puasa kurun sanaan. Kita mungkin ya solat gitu ya, tapi tolong diperhatikan benar, apakah solat kita memang hanya benar-benar untuk Allah atau untuk sia gitu kan, ataukah kita memang Allah ikhlas, memang Allah batu-batu berniat untuk Allah, ataukah alun sampai Ramadan yang Allah hampir menjelang seminggu leko ke berakhir di sana. Jadi itu pesan yang pertama dari cerita Kais dan Laila go, Laila Majnun go. Lalu yang kedua di sana diceritakan kembali di kisah Laila Majnun tu. Di sana juga mungkin Allah tahu, tapi jika kita membahas saja balik untuk pengingat sebagai kita bersama. Nah, di sana dalam cerita keduanya ko, Kais ko nyo memang kurang disukui gitu ya oleh keluarga dari si Laila ko. Jadi Laila ko hanya bisa memendam cintanya itu kepada si Kais ko. Tapi Kais secara terus terang menyatakan kepada dunia dan si isinya bahwasanya beliau memang cinta kepada Laila gitu. Jadi ada suatu acara pada saat itu dikisahkan ada acara hajatan lah, serba itulah ada acara lah pokoknya di rumah si Laila go. Nah si Kais pun tidak diundang dari sana, tapi karena kerinduannya dan karena cintanya tadi kepada Laila, nyo datang saja tanpa diundang gitu. Setelah datang sampai di rumah si Laila go, kitanya orang sedang antri saat itu di sana, antri untuk mengambil makanan gitu. Jadi untuk yang menerima antrian itu, yang mengajarkan makanan kepada tamu itu adalah si Laila gitu. Jadi karena orang antri, si Kais ikut antri juga di sana. Ini antri juga, dan yang perlu kita ketahui dalam ceritanya itu di sana, ketika lah sampai di antriannya si Kais ko, Laila ko mambiak piringnya ko, bukannya dia giahnya kan biasanya tu ada yang meletakkan hidangannya tu ke piring gitu. Si Kais ko mendapat perlakuan yang berbeda dari si Laila di sana. Berbedanya di mana? Berbedanya itu ketika lah sampai di antrian si Kais ko, Laila ko mambiak piring itu bukannya dia letakkan makanan, tapi piringnya ko dicampakkan di sana, dicampakkan ke tanah, dicampakkan ke bawah. Akhirnya piring ko pecah gitu. Jadi orang saat itu, satu warga desa yang hadir saat itu, warga kampung tu yang hadir, dan juga keluarga si Laila ko bersyukurnya gitu. Bersyukurnya karena mereka merasa si Laila ko ala sadar gitu kan, ala sadar bahwasanya memang ianya lah menolak si Kais ko kan, begitu perasaan dari keluarga si Laila ko dan juga warga kampungnya ko. Tapi di sana si Kais ko tidak merasa bahwasanya itu adalah bentuk hinaan yang diberikan oleh Laila kepada ini di depan orang banyak, tapi malah menjadi sebuah hal yang menyenangkan gitu, hal yang membuat si Kais ko senang di sana. Itu bertanya lah orang kampungnya ko yang deket duduk aja beliau ko kan, yang jadi ditanya, "Bah kok engkau tetap juga bahagia padahal Allah dipermalukan di depan orang banyak?" Kecek salah satu kawan dari si Kais ko, terus Kais karena yo atas perbuatan dari Laila tadi itu, si Kais ko merasa senang gitu. Itu bertanya lah orang. Nah jadi dijawab oleh Kais ko, di sana di situ adalah pembuktian cinta yang sesungguhnya. Bahasanya cinta itu benar-benar indah dan tidak bisa satu orang pun yang bisa ibaratnya memprovokasi doh gitu, yang bisa mengintervensi doh dari luar. Tapi memang antara hati dengan hati yang lah tertaut gitu bahasanya. Jadi kecek si Kais ko di sana untuk menjawab pertanyaan dari si orang yang lah salah paham ko, disampaikannya, oh tidak serupa itu kisahnya doh, tidak serupa itu keinginan dari si Laila doh.
kata beliau ko. Sebenarnya si Laila tu menginginkan hanya satunya tujuan dari si Laila tu keciknya. Maka baanyo memacahan piriang ambo supaya ambo bisa antri balik keciknya kan, dan ambo bisa bertambah lama dan bertambah kesempatan ambo untuk memandang wajah Laila kecik. Itu di sana. Jadi ya orang merasa si Laila aku adalah mempermalukan si Kais, tapi Kais yang dengan besarnya rasa cintanya tu dia paham apa yang dimaksudkan oleh Laila yang juga mencintai si Kais ko. Ya bahasanya itu adalah salah satu caranya supaya Kais dan Laila aku bisa berpandang-pandangan lebih lama, bisa menghilangkan rasa rindu yang mungkin adalah lama terpendam. Nah, di sana kita alihkan kepada kejadian kita hari ini sebagai hamba Allah gitu ya. Mungkin saja kita sering dan mendapatkan ujian ataupun cobaan. Kita jangan merasa bahasanya itu adalah bahasanya bukti Allah hendak cinta ke awak gitu. Padahal sebaliknya di sana itu adalah mungkin cara Tuhan, cara Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tu tetap ibaratnya tu kembalinya hanya satu-satunya kepada Allah gitu. Ibaratnya Allah rindu jawab, Allah rindu dengan tangisan awak, Allah rindu dengan suara-suara awak yang memohon minta ampun kepada Allah. Di situ letak dari apa yang bisa diambil dari kisah yang tadi kurun sana, dari kisah Kais dan Laila ko. Nah, lalu masih ada ko ceritanya di sana. Kisahnya yang ketiga ko, itu adalah kisah yang sangat menarik juga di sana. Pada suatu ketika si Kais ko beliau sakit gitu. Sakit, baiklah ke tabib gitu. Pada zaman itu tabib namanya, tempat berubat itu kan, tak dokter di sana, tabib. Pergi ke tabib, dihantar oleh kawan-kawan si Kais ko ke tabib, lalu tiba di tabib ko, cik tabib ko, penyakit si Kais ko lah parah ko. Harus dibedah katanya, karena harus dikeluarkan darah yang membuat penyakit itu bahasanya. Mungkin kawan-kawan dari kesehatan tahu. Nah, jadi disampaikan oleh tabib tadi, yo harus dibedah gitu. Tapi si Kais ko menolaknya sana. Jangan kecil kasih tabibku tu. Tabibku heran karena si Kais ko diketahui adalah orang yang ya berani lah, laki-laki pemberani lah di sana, karena dia pergi ke hutan seorang saja gitu, dengan hewan buas di situ, jauh ular ke segala macam, harimau nya nak takut gitu. Tapi bakal dibedah untuk menghilangkan penyakitnya, nya takut gitu. Coba perhatikan apa jawaban dari Kais ko sana. Jadi kecil Kais ko, ambo takut melukai Laila kecil. Tu heranlah si tabib ko sana. Menyakiti dari jalur kasih Laila ko ceknya kan, karena tubuh engkau yang akan ambo bedah. Aku harus si Laila yang sakit, dari mana datangnya? Jadi dijawab oleh Kais ko sana. Ya karena itulah pembuktian cinta ceknya kan. Kalau cinta itu adalah terpaut satu sama lain ceknya. Maka jikalau ada satu tubuh yang sakit, tubuh yang dicintai sakit, maka yang akan mencintai juga ikut sakit. Begitu kecil di sana. Jadi ya ketika kita memang mencintai Allah di sana dan mencintai Islam go sebagai rahmatan lil alamin go, sebagai agama penyelamat go, jikalau memang digaduh tentang akidah kita, tentang hakikat kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita akan merasakan sakit yang sama, kita akan merasakan kemarahan Allah. Makanya kita harus berperan di situ di sana, berperan dalam berjihad, dalam mendakwahkan dan berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala kok. Nah, itunya 3 kisah di sana yang bisa menjadi kita ambil pelajaran dan kita ambilkan ibrahnya untuk kita untuk menjalani. Paling tidak kita maksimalkanlah bulan Ramadan yang hanya tinggal 5 atau 6 hari ke di sana. Sangat bodohlah kita dan sangat celakalah kita dan sangat merugilah kita jikalau kita diagiah hidup oleh Allah, diagiah kesempatan di dalam 6 bulan ko, di dalam 30 hari ko, tapi kita tidak bisa memaksimalkan 1 harinya saja untuk meminta pertolongan dari Allah, untuk memohon ampun kepada Allah dan sana. Betapa merugikannya diri awak. Itu jadi sana. Ibarat budak kecil dan lalu sudah pakake dan lalu langkok bana, cikok belaya menapi-napi kok ke tengah takut di lembang, kok ke tepi takut di bayuk. Tak mungkin si buto kaman membiang, si lumpuh kaman nari, si bisu kawan nyanyi.
karena kita saling baraja saya dulu sana, kita saling berbagi. Mudah-mudahan ada komen di sana di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.